Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang kepada semuanya, wabil khusus kepada Kang Dede bersama Kang Yosi beserta yang lain. Alhamdulillah, cindera mata sudah nyampe Kang Dede, Kang Yosi. Ini barangnya. Alhamdulillah, saya banyak bersyukur kepada Allah dan terima kasih Kang Dede beserta Kang Yosi, Dunia Gokong, dan Aji Tunggul Nogo, Dunia Karisma, beserta channel-channel yang lain. Saya tetap mendukung dan tetap memberikan motivasi semangat kepada Dunia Gokong. Terima kasih. Ini barangnya kan sudah nyampe. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat channel Dunia Gokong, saya sudah menerima cendera matanya ya. Sebelumnya terima kasih banyak. Ini cendera mata yang kedua kali. Dan buat para penggemar Dunia Gokong, dukung terus channel Dunia Gokong untuk menambah kita wawasan tentang benda-benda pusaka ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada yang lupa nih. Jadi cendera mata yang diberikan oleh Dunia Gokong itu tidak dipungutin biaya, hanya bayar ongkir saja. Sekian dan terima kasih buat Pak Ustadz Dede serta Bang Yosi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, kita sekarang ini ada di lokasi rumah tua yang kononnya katanya rumah tersebut ini pemiliknya, lokasi rumah tersebut atau pemiliknya selalu jawaban orang pintar itu posisi rumahnya lokasi
kita akan selusurin dan kita akan ungkap sejarahnya pemirsa. Ini loh lokasinya ya pemirsa, ini halamannya, nah ini rumahnya. Karena rumahnya tersebut ini kalau kita lihat sudah lama nggak terawat, tapi kita nggak tahu pemiliknya ini sudah berpindah, berkemungkinan kita Dunia Gokong. Karena di channel YouTube Dunia Gokong ini tujuan kita mengungkap sejarah. Maka dari situ dia menelpon saya untuk menyelusuri apakah lokasi bangunan rumah Al-Quran bahwa saudara kita ini, menurut informasi katanya ungkap sejarahnya pemirsa. Kita akan selusurin jikalau memang di lokasi ini ada sosok makhluk jin yang bersarang di sini atau sejenis benda-benda pusaka yang unsurnya larinya ke musyrik dan sihir ataupun santet, kita akan ungkap. Nah, disinilah pemirsa kita akan menjelaskan kepada pemirsa antara santet, sihir, racun itu sangat jauh berbeda ya. Satu, dari penggunaannya sangat jauh berbeda. Yang kedua juga sosok santet, sihir, dan racun itu sangat berbeda sekali menggunakannya. Menurut dasar Islam nanti kita akan ungkap sejarahnya dan apa arti santet dan apa arti sihir dan apa arti racun tersebut. Nah, ini sudah lama terbengkalai ya, karena posisi bangunan ini dalam sini di lokasi ini pemirsa. Nanti coba kita akan ungkap sejarahnya ya. Mungkin itu aja dulu, kita akan tutup dulu sementara. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube Dunia Gokong. Bertepatan hari ini hari Rabu ya. Oh, hari Selasa pemirsa. Bertepatan hari ini hari Selasa. Kita posisi sekarang ini sekitar jam 3 sore dan kita mendapatkan informasi atau dapat telepon dari penggemar kita bahwa kita diundang di lokasi tersebut ini. Kita jelaskan pemirsa di lokasi tersebut ini kenapa kita masuk di lokasi rumah tua atau rumah yang terbengkalai ya, atau tidak terawat. Menurut dari kabar informasinya, dulunya yang punya rumah tersebut ini dulu sangat jaya dan dia mempunyai usaha dan usahanya itu sangat maju sekali. Kita nggak tahu, menurut dari cerita dari orang yang menelpon saya, katanya posisi. Oke pemirsa, mohon maaf kita cerita sedikit panjang lebar karena kita ingin membahas sejarah. Karena di konten kita ini yang kita bahas sejarah ya. Dan kita kembali lagi, lokasi di tempat sini menurut informasi kabarnya bahwa ini bisa hancur dan bangkrut karena ada sosok orang pintar yang mengirimkan sesuatu benda katanya dari orang pintar tersebut. Pastikan. Coba kita akan selusuri. Dan di balik itu juga kita akan mencari benda-benda bersejarah di sini. Jikalau memang ada benda-benda bersejarah di sini juga kita akan ungkap. Jadi apa yang kita dapat, sekecil apapun benda yang kita dapat, kita akan ungkap semuanya sejarahnya. Agar supaya masyarakat bisa mengetahui dan bisa menambah pengalaman, wawasan, ilmu, pengetahuan. Jadi kalau kita sudah bisa menambahkan ilmu, pengetahuan, pengalaman dari unsur sejarah, insya Allah kita sebagai manusia tidak mudah dibodohi orang dan tidak mudah disesatkan orang. Oke pemirsa, kita jelaskan memakai mediator. Kita sekarang ini tetap memakai mediator garu, minyak, dan korek. Ini untuk medianya, untuk menghujudkannya. Kita akan coba selusuri, tapi sebelum kita selusuri kita hidupi dulu garu dupanya.
Oke pemirsa, dupa sudah kita hidupkan. Untuk awal pertama coba kita ngecek di bagian pintu ruangan pertama dulu. Kita bacakan lantunan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa ruqyah. Kenapa pemirsa kita membacakan lantunan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa ruqyah? Karena menurut informasi dari yang punya lokasi tersebut, bahwa tempat ini untuk mempermudahkan kalau memang benar di sini ada sosok dan ayat-ayat Al-Quran dan doa ruqyah, insya Allah akan bisa nampak dan bisa melihat. Ya Allah ya Rabbi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإليكم الله وحده لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا حول ولا قوة إلا بالله Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah. 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 Oke pemirsa, saya sudah membacakan ayat dan doa-doa ruqyah. Di sini kita lihat tidak ada merasakan, tetapi saya lihat di waktu saya mengelantunkan ayat-ayat Al-Quran, di waktu saya membacakan doa-doa ruqyah, di bagian belakang tadi kita lihat sekelebat ada putih lari ke sebelah sana, ya, ke sebelah sana. Tapi kita nggak tahu apakah sosok putih itu sejenis jin perempuan yang tidak akan mendengarkan dan tidak akan pernah tahan mendengarkan lantunan ayat-ayat doa ruqyah. Mungkin itu bisa jadi, tapi kita belum bisa membuktikan. Berarti posisi yang kita bacakan doa ruqyah di sini ternyata tidak ada unsur. Coba kita masukkan ke ruangan yang kedua pemirsa. Mudah-mudahan yang ke ruangan kedua kita bisa temukan. Yuk. Subhanallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم الله الله لا إله إلا هو لا تعوذ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات ولا يئوده حفظهما سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Subhanallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar. Oke pemirsa, di
sini juga kita lihat sama seperti di ruangan yang pertama, di ruangan yang kedua juga kita tidak ada merasakan sosok kiriman apa yang diceritakan dari pemilik tersebut ini. Coba kita masuk ke ruangan yang ketiga, karena di sini ada 4 ruangan ya pemirsa. Kita masuk ke ruangan ketiga dan keempat. Jikalau ke ruangan ini kita selusuri juga nggak ada, kita akan selusuri ruangan lingkungan sekitar sini. Jikalau tidak ada, baru nanti kita akan ceritakan kepada pemiliknya bahwa tempat lokasi ini menemukan, kita akan ungkap. Dan di situ juga kita akan mencari benda-benda pusaka. Mudah-mudahan bisa kita temukan antara di salah satu benda pusaka tersebut. Oke pemirsa, kita masuk ke ruangan ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilaikum billah wa ilaikum. Allahu la ilaha illa la ta'udzu sanatuhu. Lahu ma fis samawati wal ardi. Anzal ladzi yashfa'u lahu la ya'lamu ma fi واشياء كوشش ولا يهود سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر سبحان الله. Saya melihat sekelebat putih lagi tadi ada di situ. Di waktu saya membacakan doa ruqyah, dia berlari lagi ke ruangan sebelah, ya, ke ruangan yang keempat. Dan kita lihat di sini juga, saya sudah bangkitkan, tidak ada sosok di pemirsa. Coba kita masuk ke ruangan keempat. Mudah-mudahan ruangan yang keempat kita bisa mengungkap sejarah. Ayo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم الله وإله إله هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع له بإذنه يعلم ما يشاء ولا يهون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الذي يوسوس في صدور الناس. سبحان الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله. Oke pemirsa, kita lihat tadi sosok perempuan dari pintu yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Saya lihat ada sosok perempuan berambut panjang, tetapi dia memakai baju putih, ya. Nah, di waktu pintu yang keempat ini terakhir kita lihat di waktu saya membacakan doa ruqyah dan di waktu saya bangkitkan. Saya hentakkan dari telapak tangan saya ke bumi. Saya lihat di situ ada sosok perempuan itu, dia menghilang dan masuk di dalam dinding tembok yang masih belum di semen. Nah, dia ngilangnya di posisi situ. Berkemungkinan besar saya lihat itu sosok makhluk perempuan itu ada benda pusakanya.
Dan yang kedua juga, di waktu saya bangkitkan tadi, pintu pertama, kedua, ketiga itu nggak ada saya lihat benda pusaka. Tetapi di pintu yang pintu arah masuk ini, di bagian depan ini, saya lihat itu di bawah pintunya itu ada sosok sinar warna hijau, ya. Sosok sinar warna hijau ini berkemungkinan besar itu sejenis benda. Nanti coba kita wujudkan, coba kita dekatkan ya, bisa. Nah, di sini permisa. Di sini kita lihat ya. Di sini kita lihat ada sosok sinar warna hijau ya. Tetapi sebelum kita membacakan doa ruqyah, saya tidak terlihat ada sosok warna sinar hijau. Tapi di waktu pintu yang pertama, kedua, ketiga saya bangkitkan, nggak nampak dan tidak terlihat. Ini ada sosok sinar. Ini satu. Yang kedua, saya lihat dari depan tadi di sini ada sosok perempuan. Kira-kira tingginya segini sosok perempuan tadi itu. Dia memakai baju putih, ya, mukanya pucat. Dia seperti gini, saya kasih tahu. Dia ngadepnya kayak gini, tapi mukanya kayak gini. Memandang saya dengan tatapan yang kosong, dengan senyum rasa debar dan takut. Terus rambutnya saya lihat panjangnya sampai ke bawah. Terus saya lihat telapak kakinya atau kakinya nggak terlihat, ya. Dia memakai baju putih, ngadepnya ke depan sini, tapi mukanya ngadep seperti ini. Tiba-tiba langsung menghilang. Nah, dia menghilang ini, dia di waktu berjalan itu tidak seperti manusia. Kalau manusia berjalan kan ada kaki dan telapaknya. Dia tidak, seperti robot. Di waktu posisi batas ini menghilang, ya. Nah, di sini saya lihat ada sosok sinar putih, ya. Nanti coba kita akan nyatakan di sini, ya. Mudah-mudahan kita nyatakan ini bisa kita wujudkan dan bisa kita ungkap sejarahnya. Tetapi sebelum kita mengungkapkan sini, kita akan buktikan, kita bangkitkan dulu, kita nyatakan yang di situ dulu, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli. La haula wa la quwwata. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahi Allahu la ilaha la ta'awwaz lahu ma fis samawati anzal ladzi yasma ya'lamu wa asya kursi sama wa la yahudu subhanallah 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 wala hawla wala quwwata Allahu akbar Allahu akbar Oke pemirsa, yang kita lihat posisi yang kita dapatkan ini, kalau saya lihat ini bukan
barang kiriman atau sihir atau santet yang dibicarakan. Kalau saya lihat ini dulu pernah ya, dia sempat jaya, barang ini dipakai sama dia lalu jatuh atau menghilang ya. Disitulah di waktu posisi dia jatuh, usahanya mendekati mau bangkrut, posisi barang pegangan dia ini hilang sendiri ya, karena sebagian benda pusaka yang dia pegang ini juga mendongkrakkan untuk mengangkat usahanya beliau ya. Jadi setelah barang ini hilang 3-4 bulan kemudian, usahanya semakin lama semakin menurun ya. Terus rumah tangganya semakin tidak harmonis, kondisi badannya semakin tidak sehat. Nah, barang ini sudah hilang duluan. Jadi kalau kita lihat barang ini kepunyaan dia ya. Yang kedua, saya juga yakin barang itu juga mungkin kepunyaan dia ya. Jadi di waktu dia posisi dia waktu sebelum jatuh usahanya, semua barang-barang pusaka dia hilang sendirinya satu persatu ya. Di situ yang kita lihat, saya lihat itu. Nah, setelah hilang itu baru usahanya semakin lama semakin turun. Buktikan yang kedua di situ, mudah-mudahan bisa kita wujudkan. Dan barang pusaka ini tujuannya untuk meningkatkan usaha, meningkat derajatnya. Ini yang kita lihat. Ada benda pusaka ini, kalau mau kita lihat wujud pas, dia seperti sosok seorang gimana ya, dalang. Nah, itu karena sosok seperti seorang dalang, dia memakai belangkon itu, tetapi kelebihannya ya untuk di bidang usaha ya pemirsa. Coba kita wujudkan yang kedua di situ, mudah-mudahan bisa kita wujudkan. Oke pemirsa, ini ada di sini sinarnya, ada di lokasi sini sinarnya. Nanti coba kita akan wujudkan ya. Kameramen coba ambil kamera dari sini ya, dekatkan di zoomnya ya, didekatkan. Kita akan wujudkan ya pemirsa, mudah-mudahan bisa terwujud. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. La haula wala quwwata. Allahumma salli ala sayyidina. Allahumma salli. Allahu akbar. Allahu akbar. Inna ma'a al-usri. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La haula wala quwwata. Oke, bisa dilihat pemirsa. Subhanallah. 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 Ini tembok beton ya pemirsa ya. Ini yang kita dapatkan, sosok batu dan penunggunya sosok perempuan. Ini sama dengan pegangan yang didapatkan tadi. Kita ambil ya. Bismillah. Ini batu tembok loh ya. Alhamdulillah kita mendapatkan sosok batu sejenis giok, tapi penunggunya sosok perempuan. Ini kelebihannya kita lihat, satu untuk juga di bidang usaha, terus untuk melancarkan pembicaraan agar supaya orang yang
mendengar omongannya selalu percaya. Terus untuk juga memikat perempuan. Terus dia juga untuk menentukan pasangan atau istrinya. Sama yang punya satu orang, ya. Berarti hari ini kita belum bisa mendapatkan apa yang dikatakan dengan pemilik rumah ini, katanya lokasi batu mustika dan benda pusaka pemiliknya kepada barang tersebut yang ada di lokasi ini. Tapi dia menghilang itu sebelum dia jatuh usahanya dan jatuh sakit. Jadi barang ini hilang dengan sendirinya. Jadi alhamdulillah hari ini kita mendapatkan 2 benda bersejarah dan sudah kita ungkap. Kita akan coba telusur lagi di perkarangan luarnya, mudah-mudahan bisa kita temukan. Ayo. Saya curiga di dalam pemirsa. Coba kita selusuri ke dalam. Oke pemirsa, kita lihat ini. Ternyata ini kolam. Mungkin rumah tersebut ini rencana dia mau bangun rumah, kalau jikalau jadi dia mau dibikin kolam, ya. Saya melihat sepintas dari kebatinan saya ada sosok 3 ular hitam, ya. Tapi sosok 3 ular hitam itu nggak begitu besar sosok ularnya, kira-kira sebesar tangan saya. Tapi ada 3. Di waktu saya datang, dia langsung naik masuk ke dalam pohon ini. Ya, sosok ular ini, apabila kalau ada sosok menunggu ular hitam, itu berkemungkinan besar sosok ular hitam itu yang sejenis gaib itu banyak sekali digunakan dengan orang-orang pintar atau sosok dukun yang ingin menghancurkan usaha orang-orang tersebut. Dan saya lihat di sini juga ada sosok sinar. Ya, sinarnya ini bukan warna biru, bukan warna merah, bukan juga warna putih. Saya melihat ini sosok sinar ini hitam, seperti gimana? Seperti gumpalan asap hitam. Gumpalan sosok asap hitam ini dari sosok ada 3 ular hitam ini di sini. Dia menghilang ke sini dan saya lihat di sini ada sosok gumpalan sinar hitam. Seperti gimana ya, kalau sinar hitam itu tuh saya seperti knalpot mengeluarkan asap hitam, tapi dia nggak buyar, tapi posisi dia bulat di sini. Nanti coba kita wujudkan pemirsa. Mudah-mudahan apa yang ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum iddah wa la ilaha illa huwa rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Anzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wa asya'a kursiyyus samawati wal ardh. ولا يحوضه حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا حول ولا قوة.
Allahumma shalli subhanallah wala hawla wala quwwata illa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar subhanallah innama amruhu idza arada Allahu akbar subhanallah subhanallah wala hawla wala quwwata Allahu akbar Allahu akbar subhanallah la hawla wala quwwata subhanallah 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 Allahu akbar subhanallah 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 la hawla wala quwwata subhanallah 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 Allahu akbar subhanallah innama amruhu idza arada an yaqula lahu Allahu akbar subhanallah 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 la hawla wala quwwata illa billah innama amruhu idza arada an yaqula lahu kun fayakun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله إنما أمره إذا أراد وإلهكم منه الله لا إله إلا هو لا يتخصص له ما في السماوات وما في الأرض أنزل لا شيء يسبح له يعلم وعشى كرسي السماوات ولا يهود سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله subhanallah Allahu akbar subhanallah Allahu akbar subhanallah 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله وإلهكم إله واحد الله لا إله لا يتخصص له ما في السماوات من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما وعشى كرسي السماوات ولا يهود قال الله ولا حول ولا قوة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر subhanallah Allahu akbar subhanallah innama amruhu idza arada an yaqula lahu kun fayakun Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar subhanallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar subhanallah 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 Alhamdulillah permisah, ternyata yang kita dapatkan sosok 3 keris ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lebur dulu ya permisah, kita doa dulu, kita hancurkan dulu, kita lebur dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahikum ilahu la ilaha illa huwa. Allahu la ilaha illa huwa. Allahumma bi samawati من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما يشاء كرسي السماء ولا يهود سبحان الله الله أكبر سبحان الله Oke pemirsa, yang kita lihat ini ada 3 keris. Ternyata 3 keris ini, 1 keris ini penunggunya 1 makhluk, yaitu yang saya sebutkan tadi, ada sosok ular hitam sebesar tangan, panjang kurang lebih sekitar
2 atau 3 meter satu ular itu. Hitam semua ularnya. Dari mulai kepala sampai ke belakang hitam. Jadi kita lihat ada 3 sosok ular hitam. Ternyata 3 pusaka ini penunggunya sosok ular hitam semua. Dan baru kali ini di waktu saya melihat kebatinan saya ada sosok sinar. Dan baru kali ini saya melihat sosok sinar hitam bulat. Ya. Dan ternyata yang saya selusuri, ternyata barang inilah yang dinamakan santet. Ya. Arti santet ini kita jelaskan, ya. Sosok santet ini, bendanya ini hanya media, ya. Bendanya ini hanya buatan orang. Tetapi bendanya inilah untuk sarang sosok makhluk jin itu tersebut bersarang atau tinggal di tempat pusaka tersebut. Karena sosok makhluk jin ini sengaja dimasukkan dengan sosok orang pintar atau dukun tersebut, dimasukkan sosok makhluk jin tersebut yang berupa wujud sebagai sosok ular hitam. Dia dimasukkan ke sini dan dikunci. Dia tidak akan bisa keluar, ya. Dan dia bisa keluar, dia tidak bisa akan keluar, dan dia juga tidak akan jauh dari pusaka tersebut itu. Dari pusaka tersebut ini. Ini yang kita jelaskan. Terus kelebihan dan kegunaannya sosok makhluk jin tersebut yang merupai wujud seperti ular, dia akan mengganggu kenyamanan orang yang dituju dan disebutnya dengan kata-kata nama dan binnya. Jadi saya jelaskan, sosok seperti santet ini tinggal tergantung orangnya. Nah, kalau saya lihat ini sosok santet, orang yang menggunakannya ini cukup lumayan tinggi, ya, dari ilmunya. Kenapa sangkan saya bilang cukup lumayan tinggi dari ilmunya, ya? Itu karena posisi yang kita lihat ini, dia bisa mengirimkan benda ini ke lokasi ini tanpa ditanam, ya. Ada orang yang menggunakannya sistem tanam, ya, dia mendatangi ditanam. Ada yang seperti itu. Ada juga yang menggunakan dari jarak jauh. Nah, ini kalau kita lihat menggunakannya dari jarak jauh, berarti orang tersebut ini termasuk ilmunya sudah cukup lumayan tinggi, tapi dia menggunakannya dengan aliran yang sesat yang menyimpang dari syariat Islam. Jadi barang yang seperti ini ternyata ucapan dari sosok penunggu rumah tersebut ini yang kita wujudkan ini ternyata benar. Ini barang sejenis santet, ya, bukan sihir, ya. Santet ini digunakannya untuk mengganggu orang itu agar supaya tidak nyaman, ya. Alhamdulillah kita sudah bisa mendapatkan sistem benda seperti ini, dan saya jelaskan barang yang seperti ini menurut ajaran Islam tidak pantas dan tidak diperbolehkan untuk menggunakan, apalagi kalau kita menggunakan dengan jalan yang santet, ya. Karena yang menyantet itu tidak pantas, apalagi kalau kita membunuh ciptaan Allah. Jangankan manusia, makhluk sekecil apapun, jikalau itu ciptaan Allah, tidak pantas kita untuk membunuh, ya. Dan kita membuktikan barang ini bisa terwujud bukan untuk menunjukkan dari kelebihan saya, tetapi kita untuk membuktikan bahwa kebesaran Allah itu lebih tinggi dan lebih mulia. Dan saya bisa mewujudkannya ini melalui dari ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa ruqyah. Jadi saya jelaskan, permisa, bagi orang yang terkena santet, ya, itu berobatnya bukan dengan orang pintar, bukan juga berobatnya dengan dokter, tetapi dengan tokoh agama atau sosok kiai yang ahli ruqyah. Maka dari situlah penyembuhan seperti doa atau ruqyah masal itu untuk menyembuhkan bagi orang-orang yang terkena santet, orang yang menjalani ilmu sesat, orang yang suka berpikirnya pendek atau yang tidak beriman kepada Allah. Nah, itulah yang namanya ruqyah, itu untuk penyembuhan, karena ada sosok makhluk jin yang di dalam tubuh kita. Jadi sosok jin itulah yang harus disembuhkan. Hanya sosok yang bisa menyembuhkan jin yang di dalam tubuh itu hanya orang-orang yang ahli ruqyah, dan hanya sosok seorang ustadz yang bisa mendoakannya. Ya, permisa, ini kita jelaskan. Jadi kita mewujudkan benda ini semata-mata hanya untuk pembuktian. Kita mewujudkan benda ini hanya untuk mengungkap sejarah. Kita mewujudkan benda ini agar supaya kita lebih dekat kepada Allah, bukan dekat dengan sosok makhluk jin tersebut. Dan kita mengungkap ini sejarahnya ini secara mendetil agar kita sebagai manusia bisa lebih memahami
mana yang layak disembah, mana yang tidak, mana yang kita meminta, mana yang tidak, ya. Jadi barang-barang yang seperti ini tidak pantas, apalagi kalau kita gunakan untuk menyantet, ya. Oke, pemirsa, saya lihat di sini ada juga di sosok sinar. Setelah saya ambil ini, dia di sini ada sosok keluar sinar. Satu di pohon yang besar ini, satu di pohon kecil. Ini kayaknya sejenis benda pusaka juga, tapi kita nggak tahu tapi sejenis benda pusaka apa. Nanti coba kita wujudkan ya. Mudah-mudahan ini benda-benda bersejarah atau barang-barang bisa kita berikan sejarah cenderamata. Tetapi ini kita akan hancurkan ya. Sebelum kita mengambil barang ini, kita hancurkan dulu benda pusaka ini yang tujuannya menyesatkan dan menyimpang dari syariat Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idahi hukumidda wa la ilaha illa wa rahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man zal ladzi yashfa'u indahu la bi'idznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahu akbar. 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 Oke, pemirsa, ini benda pusakanya sengaja kita patahkan. Tujuan kita patahkan agar supaya sosok benda pusaka itu tidak masuk lagi ke benda ini. Karena setelah kita doakan, kita ruqyahkan, sosok makhluk tersebut ini hancur dan berlari, tapi dia berlari dalam keadaan luka. Dan posisi benda ini sudah kosong. Kenapa kita patahkan, kita hancurkan seperti ini, pemirsa? Kalau kita tidak hancurkan, kita tidak patahkan ini, nanti suatu saat apabila kalau kita buang, posisi benda ini kan masih bekas peninggalan atau ditunggu sosok makhluk jin. Jadi kalau kita tidak akan hancurkan, sosok makhluk jin yang lain akan masuk ke dalam benda pusaka ini dan bersarang. Dia akan masuk ke dalam benda pusaka ini dan bersarang, dan dia akan mencari tuannya. Dia akan menyesatkan orang tersebut. Nah, maka dari situ setelah kita doakan ruqyah, lalu kita hancurkan barang ini, sudah lebur, tidak berfungsi lagi, berarti barang ini tidak pantas lagi, dan kita hanya untuk membuktikan bahwa barang ini memang benar ada, dan barang ini tidak wajib kita gunakan, apalagi kita sembah. Dan kini kita hancurkan untuk pembuktian ya, pemirsa. Alhamdulillah, ini akan kita kembalikan lagi ke sini karena barang ini sudah tidak berfungsi lagi, ya. Berkemungkinan kita akan buang ke Sungai Musi atau ke tempat sungai yang mengalir agar supaya tidak diambil orang, ya. Karena barang-barang yang seperti ini takutnya orang-orang yang zaman sekarang ini lebih percaya dengan benda-benda ini daripada kepada Allah. Ini yang saya jelaskan. Oke, pemirsa, kita coba wujudkan benda yang kita lihat ada di sini. Allahu Akbar. Kita lihat di sini ada di dalam pohon ini ya, pemirsa ya. Di dalam pohon di sini kita lihat ada di dalam pohon ini. Nanti coba kita wujudkan. Di sini kita lihat ada dua. Di sini ada satu dan di sini ada satu, ya. Di sini ada satu. Jadi coba kita wujudkan dulu yang di sini. Nanti setelah kita wujudkan yang di sini, baru kita yang di atas, ya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La haula wa la quwwata. Allahu akbar. Subhanallah. 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 Allahu akbar. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah.
Allahu Akbar. Subhanallah. Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Inna ma'a coba kabar Imam dekatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. 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 Alhamdulillah. Ini batu bukan? Bismillahirrahmanirrahim. Coba dijelaskan. Iya, ya kayaknya batu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Lengkap pemirsa. Oh iya. Unik sekali batunya. Hitam, legam. Tapi hitam batu ini dari dibanding ke saya, ya. Antara 1-2 lah. Nomor satunya batunya, nomor 2 saya agak sedikit hitam. Tapi walaupun saya hitam manis, ya. Hitam-hitam kereta api, biar hitam banyak yang menanti gitu loh, ya. Alhamdulillah kita mendapatkan sosok batu. Kita coba ungkap isinya dulu. Ini sama persis dengan yang kita dapat di dalam, kepunyaan satu orang, yaitu miliknya yang di sini. Berarti orang ini dulu menyukai dengan hal-hal mistik, menyukai dengan benda-benda pusaka. Karena kalau kita lihat ini penunggunya sosok seorang kiai, larinya juga untuk di bidang usaha. Usaha ibarat itu pangkat dan jabatan. Berarti berkemungkinan besar orang ini yang mempunyai usaha ini dia bisnis usaha, bisnis seperti bisnis perdagangan, ya. Karena kita lihat setiap benda yang dia dapat, yang dia pegang ini larinya ke pengasihan. Yang ini kita lihat sosok seorang kiai, ya. Penunggunya untuk kelebihannya untuk pangkat, jabatan, dan di bidang bisnis atau usaha. Ini yang kita lihat. Coba kita lihat yang wujudkan yang kedua ini, ya. Mudah-mudahan yang kedua ini kita wujudkan. Kita coba kita ungkap juga sejarahnya. Ini berarti ini sama persis ya pemirsa. Yang di dalam kita dapat itu pemiliknya satu orang. Tetapi yang kita dapat tadi 3 keris itu bukan pemilik yang tuan rumah ini, tetapi tuan rumah itu yang diserang dengan sosok sama-sama mempunyai rekan bisnis, ya. Jadi dia ini ceritanya mempunyai rekan bisnis. Dia merasa disaingi sosok keris yang mengirim orang yang mempunyai persaingan bisnis. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah wa la quwwata illa billah. Allahumma salli. Allahumma salli. Allahumma salli. Inna ma'amru zartasat ayya. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar. Subhanallah. Subhanallah. Allahu akbar. Kita coba wujudkan lagi. Lupa ngasih minyaknya permisa. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Inna ma'amru sartashan. Allahu akbar.
sardasna yaqulu lahu kun fayakun. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Allah. Subhanallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La haula wala quwwata. Subhanallah. 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 Allah Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'amru sardasna. Subhanallah. 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 Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini pemirsa ternyata. Ini batunya. Kita tadi wujudkan di sini gagal. Ya. Yang kedua kita wujudkan yang kedua yang mana? Ini yang ketiga ini. Satu gagal, kedua gagal. Dia bergeser ke sini, gua tarik sini. Wujudnya ke sini pemirsa. Alhamdulillah bisa terwujud benda pusaka tersebut. Kita coba ambil ya. Bismillah. Warnanya bening. Ini penunggunya sosok seorang putri. Dia mendapatkan, orang ini mendapatkan dengan jalan berpuasa dan bersemedi di dalam goa. Dia mendapatkan sosok seorang putri ini. Kalau kita lihat dari unsur sejarah yang kita ungkap, dia mendapatkannya dari goa pantai laut selatan, dan dia mengaku katanya ini diberi dengan Nyiroro Kidul, ya, atau seperti Nyi Blorong. Dia bertapa. Jadi dia mendapatkan batu ini untuk meningkatkan usaha juga, usaha pengasian, ya. Karena kayak kita lihat sosok seorang putri ini, dia memakai pakaian warna hijau, rambut panjang, dia memakai mahkota, persis kayak seperti Nyiroro Kidul. Tapi kita jelaskan, sosok seperti Nyiroro Kidul itu hanya tipu muslihat sosok makhluk jin. Tapi pada dasarnya tetap dia makhluk jin, ya. Makhluk yang bukan manusia, yang diciptakan oleh Allah, yang tidak berwujud dan tidak mempunyai jasad, ya. Walaupun dia mempunyai kelebihan, tetap sosok makhluk jin. Dan ini kita lihat kelebihannya untuk di bidang pengasian usaha, bahkan juga untuk bisa mendongkrak jikalau kita tidak mempunyai pasangan atau sudah jauh dari jodoh. Ini juga bisa untuk mendongkrak di bidang itu. Oke pemirsa, kita mendapatkan dua benda pusaka, dan yang di dalam juga mendapatkan dua, jadi 4 benda pusaka. Terus 3 keris yang kita dapatkan sudah kita hancurkan melalui dari doa ruqyah, kita akan buang. Di sini masih ada satu lagi, coba kita wujudkan, mudah-mudahan bisa terwujud. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah wa ala quwwata. Inna ma'amru sardasan yaqulu lahu kun fayakun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata. Subhanallah. 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 Allah.
Sekalian ke barang. Subhanallah, 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 subhanallah. Nanti kepala ular. Gua ambil ini. Bismillah. Oh, benar. Benar hitam. Bismillah. Alhamdulillah pemirsa, kita mendapatkan batu cincin lagi. Nah, ini agak beda pemirsa. Ini penunggunya 3 pendekar. Dia memakai baju komprang warna hitam semua. Dia mempunyai ikat kepala. 3-tiganya kelebihannya untuk kekebalan atau untuk menjaga badan. Berarti batu tersebut ini gunanya untuk kekebalan atau untuk penjaga badan, ya. Dan 3 barang ini juga sama yang di dalam 1 orang yang punya, ya. Alhamdulillah hari ini kita sukses bisa mewujudkan benda-benda bersejarah dan benda-benda pusaka yang kita dapatkan, ya. Ini bukan benda pusaka, ini benda sehari-hari, bayar parkir, yang nerimanya jin. Ntar kita buka dulu ya, kita ambil dulu ya. Alhamdulillah kita mendapatkan ini rongsokan dari batu keris yang kita hancurkan tadi. Patah semua isinya, tapi bagus kok, patah semua ini. Tuh, ini korek, ini uang 5 juta. Oke pemirsa, alhamdulillah yang pertama kita mendapatkan sosok batu giok, penunggunya perempuan. Yang kedua kita mendapatkan benda pusaka yang untuk meningkatkan usahanya bagi pemilik. Yang ketiga kita mendapatkan 3 keris yang sudah kita hancurkan dan sudah kita doa ruqyahkan, karena ini sosok sejenis sihir, sejenis santet, ya, kita akan hancurkan. Yang keempat kita mendapatkan sosok batu hitam. Yang kelima kita mendapatkan batu warna bening. Yang ketujuh kita mendapatkan batu hitam juga, tapi penunggunya sosok pendekar. Alhamdulillah pemirsa, hari ini kita sukses untuk pengujudan benda pusaka, dan hari ini juga kita sukses juga untuk mengungkap sejarah dari unsur sejarah, masalah sejarah sihir, santet dan racun. Itu sudah kita ungkap semuanya secara mendetil. Bagi orang yang percaya silakan Anda terima. Tapi bagi Anda yang tidak percaya, kita memakai syariat Islam dan kita memakai, karena di Al-Quran itu memang dijelaskan seperti itu, bahwa yang namanya sihir, santet, racun itu memang benar ada. Tetapi sulap, hipnotis itu sihir, ya. Tapi sihir untuk zaman sekarang itu bahasa kerennya hipnotis, atau kita jelaskan itu secara mendetil. Yang kedua kita mengungkap sejarah isinya. Dan barang-barang seperti ini tidak wajib, tidak pantas kalau kita menyembah. Tetapi kita mendapatkan mencari batu-batu mulia ini semata-mata akan kita ambil batunya, karena sejenis batunya ini banyak sekali manusia yang menyukai sistem batu karena untuk pemanis tangan. Banyak sekali juga orang mempunyai kehobian yang di bidang itu. Nah, dari letak kehobian yang di bidang itu, kita akan ambil batunya, isinya, berkemungkinan kita akan buang, dan batunya kita akan berikan sebagai cenderamata. Karena cenderamata ini kita jelaskan, arti cenderamata berarti barang penghargaan dari dunia gokong. Dan pemberian dari cenderamata dunia gokong tidak dipungut biaya maupun apapun, semuanya gratis, tidak dipungut biaya maupun mahar dan upahnya, ya. Tetapi hanya ongkos ongkirnya aja dibayar. Jadi barang dari kita ini dunia gokong lebih murah dari barang Shopee. Barang dari kita ini lebih murah dari barang pasar, karena barang pasar tetap dibeli, barang Shopee tetap dibeli.
tapi dunia gokong tidak pernah dibeli, kita akan kirimkan, cuman bayar ongkirnya aja. Oke, permisa itu aja yang kita jelaskan. Kita sudah mengungkap sejarahnya secara mendetil. Mudah-mudahan apa yang kita ungkap sejarah ini bermanfaat bagi kita semua dan untuk belajar kita ke depannya agar supaya kita lebih baik, bukan lebih buruk, kita mendapatkan lebih buruk. Mungkin itu aja yang kita jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.